Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas tentang bagaimana kita mengubah karakter anak. Kita telah membahas bahwa mengubah itu tahapannya ada 5. Dimulai dengan paham, artinya otak memahami. Kemudian yakin, paham itu masuk ke dalam jiwa, berubah menjadi keyakinan. Kemudian yakin ini pun berkembang menjadi sadar di dalam nurani, di dalam fitrah. Kemudian yang keempat adalah ini, yaitu kesadaran tadi kita harus jadikan sebagai alat motivasi, energi untuk mendorong anak tadi berbuat dan bersikap dan berbuat. Kemudian kalau anak itu sudah mau bersikap dan berbuat, jadikan sikap dan perbuatan yang baik itu jadi kebiasaan. Maka kebiasaan itulah yang lama-kelamaan akan terbentuk menjadi karakter. Karakter itu adalah sikap dan perbuatan yang telah berubah menjadi kebiasaan. Orang Indonesia bilang ala bisa karena biasa. Jadi seseorang itu bisa sesuatu kenapa? Karena biasa. Nah, seseorang yang tadinya biasa berbohong, bagaimana kita ingin ubah supaya menjadi anak yang jujur? Kan ini perubahan karakter. Dari biasa bohong menjadi biasa jujur. Seperti itu. Maka mulailah kita dengan menstimulus. Ingat bahwa merubah itu caranya adalah dengan stimulus. Kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu SRRI. Singkatan dari apa ya? Stimulus, respon, reinforcement. RI-nya bukan Republik Indonesia, bukan. Reinforcement, yang artinya dukungan, penguatan. Jadi anak distimulus, dipancing, dirangsang untuk keluar, bersikap, berbicara, berkata. Kenapa? Karena perubahan itu bukan hasil dikte, tapi perubahan itu harus muncul dari dalam diri seseorang. Kita ingin mengubah orang, itu tidak bisa dengan cara mendikte. Kita menjejali dia dengan pengetahuan, tidak akan berubah orang itu dengan pengetahuan. Tapi yang akan merubah orang itu adalah dia dengan kesadarannya berbicara, dia dengan kesadarannya berbuat. Nah, ini yang harus terjadi. Kalau belum terjadi, terus dipancing sampai dia mengucapkan sesuatu yang kita harapkan, atau bersikap dengan apa yang kita harapkan, atau berbuat seperti apa yang kita harapkan. Nah, maka di saat
itu sesuai dengan harapan kita, kita beri reinforcement, kita apresiasi, kita kuatkan, pintar kamu, bagus kamu, kamu anak ayah, kamu anak ibu, ayah bangga kepada kamu. Ini reinforcement, bentuk dukungan, bentuk penguatan. Jadi di sini dalam memotivasi sikap dan perbuatan kita menerapkan SRRI dalam memotivasi anak asuh agar segera misalnya bersikap jujur. Apa target kita? Anak ini tadinya suka bohong, sekarang bagaimana caranya supaya dia menjadi anak yang jujur? Maka kita melakukan SRRI berupa memotivasi, menyemangati, dan berkomitmen dengan kejujuran dalam perbuatannya. Yang kita harapkan kejujuran itu menjadi warna perkataan dan perbuatan dia. Sikap-sikapnya itu menunjukkan kalau dia itu jujur. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya. Yang pertama adalah kita menstimulus, memancing, yaitu kita merangsang. Pengasuh mendorong anak asuhnya untuk bersikap jujur. Di antaranya dengan memancingnya. Misalnya dia meletakkan uang 100.000 rupiah di tempat anak asuhnya biasa duduk. Kita tahu bahwa anak itu biasa duduk di tiang itu misalnya. Maka kita kita selipkan uang 100.000 di situ. Ini sebagai contoh. Maka saat anak itu duduk, ngeh dia, loh, ada uang 100.000. Nah, kalau dia itu terbukti jujur, maka dia ambil uang itu dan dia menjerit-jerit, saya menemukan uang 100.000 nih, siapa yang punya? Alhamdulillah, kita bilang anak ini jujur. Berarti tidak ada masalah, anak ini memang jujur. Tapi kalau tidak, uang itu dikantongi, dia pergi ke minimarket. Kita perhatiin, pergi ke minimarket. Kita panggil, sini. Kamu menemukan uang 100.000 enggak di situ? Iya. Terus kamu apakan? Iya, saya mau pakai buat jajan. Boleh emang? Emang uang itu uang kamu? Halal. Masa uang orang dipakai? Kan nggak boleh, haram, iya kan? Iya sih. Nah, mulai dia. Jadi di sini penting sekali kita itu yakni memancing anak untuk melahirkan sikap dan perbuatan itu dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena didikte, bukan karena dijejali, bukan. Kemudian stimulus anak. Tidak lama kemudian anak asuhnya pun berteriak, siapa yang merasa kehilangan uang ini? Dengan jujurnya. Maka hendaknya segera diapresiasi dengan berkata misalnya, Masya Allah, memang engkau anak yang jujur. Ini dalam rangka reinforcement, yakni kita mendukung, menguatkan sikap baiknya itu. Namun jika yang terjadi justru anak itu mengambilnya dan menguasainya, berarti dia belum bersikap jujur.
maka perlu dibina kembali dari awal. Kembali lagi kita kepada paham. Kita cek lagi. Nah, menurut kamu jujur itu apa sih? Ya jujur itu bersikap benar dong, berkata benar, berbuat benar. Nah, berarti kamu paham. Ya, kamu yakin gak sih akan baiknya kejujuran? Ya sih, kadang-kadang seseorang kan perlu juga berbohong, kata dia. Atau orang bilang kan jujur bujur katanya. Orang Jawa bilang jujur bujur. Orang jujur itu malang, yani akan dilindas oleh kenyataan. Nah, kita lihat orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini mengada-adakan alasan untuk menghalalkan bohong, menjauhkan dirinya dari jujur, berarti harus dari awal lagi, harus dipahamkan. Yani kita ajak dia diskusi, Nah, kamu mau jadi pemimpin nggak? Ya mau sih ayah. Kalau kamu jadi pemimpin tapi tidak jujur, kamu tidak akan dipercaya orang. Bagaimana orang itu akan berdatangan kepada kamu, memberikan kepercayaannya, menyerahkan urusannya kepada kamu, percaya kepada kamu, kalau kamunya suka bohong? Gak mungkin kan? Iya sih. Coba ayo latih dirimu untuk menjadi anak yang jujur. Biasakan kejujuran. Terus nanti jujur itu bisa jadi karaktermu. Seseorang di antara kita akan berkata, Ustaz, bagaimana dengan anak kecil? Apakah ngobrolnya seperti itu? Nah, di sini jangan ragu-ragu. Anak kecil itu anak manusia. Anak kecil itu anak manusia. Dia kecil tubuhnya, tapi jiwanya, nyawanya itu seumur dengan nyawanya Nabi Adam. Nyawa itu tidak mengenal umur. Fisik ini yang diukur dengan umur. Sehingga kemampuan berkomunikasi anak itu masih sederhana. Ya, karena komunikasi itu urusan fisik. Tapi ingat, jiwa, nyawa, yakni seseorang itu tidak mengenal umur. Sehingga berbicaralah dengan anak kecil seperti berbicara dengan orang dewasa. Hanya saja cara kita berkomunikasi sesuaikan dengan umur dia. Karena komunikasi itu urusan fisik tubuh ini. Sesuaikan. Anak ini umur berapa? Masih sederhana sekali. Jumlah kata-kata yang dimilikinya masih sedikit. Nah, kita sesuaikan. Tapi bobotnya, isinya jangan dikurangi. Karena anak ini pintar. Nyawanya itu nyawa manusia. Nyawa itu tidak mengenal mati. Yang mati itu fisik. Sehingga orang mati itu orang yang dicabut nyawanya. Sehingga nyawanya tetap hidup. Yang mati itu tubuhnya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yakni kita ini harus rajin berdialog dengan anak.
Karena mengubah anak, mendidik karakter itu dengan berkomunikasi. Membina itu dengan berkomunikasi. Sehingga sentuhan kita dengan komunikasi, pendekatan kita dengan komunikasi, usaha kita merubah anak itu dengan komunikasi. Maka berakrab-akrablah dengan anak. Kita hidup di zaman semakin hari semakin gila. Bayangkan, ingat bahwa kita hidup di zaman semakin hari itu semakin gila-gilaan manusia ini. Yani jangan heran kalau Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari. Yani bahwa orang Islam itu nanti akan meniru-niru perbuatan orang-orang Yahudi, Nasara, dan Majusi. Apapun yang mereka lakukan akan ditiru oleh muslimin. Sampai pun kalau ada di antara mereka yang menzinai ibunya, ada di antara orang Islam pun yang menzinai ibunya. Kalau ada di antara mereka yang berzina di tengah lapangan ditonton orang, maka ada di antara umatku pun yang berzina di tengah lapangan ditonton orang. Hadis yang demikian sangat banyak. Bacalah kitab-kitab yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi antum lihat ini umat Islam ini semakin hari semakin buruk, bukan semakin baik. Antum bayangkan generasi tua dengan generasi muda itu terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Sangat jauh. Anak-anak remaja itu kalau melihat generasi tua, jadul amat sih. Dilihatnya ini kayak orang planet, orang UFO ini datang dari planet mana ini. Sementara orang tua kalau melihat anak-anak muda itu, anak-anak remaja, aduh, bahaya amat mereka ini. Ini bayangkan jarak yang sudah sangat jauh. Ini generasi yang lahir sekarang ini orang menyebutnya dengan sebutan generasi stroberi. Sebelumnya generasi alfa. Sebelumnya lagi generasi Z. Sebelumnya lagi milenial. Sebelumnya lagi baru baby booming katanya. Artinya apa? Artinya bahwa generasi itu semakin hari itu semakin buruk, bukan semakin baik, semakin lemah. Ustaz, apa sih masalahnya? Masalahnya asusila. Semakin anak itu yakni menyendiri dengan alat komunikasinya, semakin menjauh dari kehidupan sosial. Sama tamu takut, sama publik takut, sama masyarakat takut. Kita bayangkan sebuah rumah isinya 5 orang, tapi seolah-olah di 5 rumah yang berbeda. Kenapa? Yang ini sibuk dengan HP-nya, yang ini sibuk dengan HP-nya, yang ini sibuk dengan HP-nya. Masing-masing dengan HP-nya masing-masing. Antum kalau ditanya, kalau ada 10 orang berdiri, kira-kira jumlah HP-nya ada berapa? 10 lagi. Bisa jadi lebih, ada yang punya 2,
yang satu smartphone, yang satu yang jelek-jelek itu, yang tidak smartphone. Kita lihat ini kehidupan kita. Seorang anak dari bayi, ya Allah, dari bayi. Umur setahun sudah kerjaannya menangis karena tidak diberi HP. Menenangkan anak itu caranya gimana? Kasih HP. Ya, iya atau tidak? Ini saya ngomong ini ngaco apa betul ya? Ini kenyataan, realita atau omong kosong ini, omon-omon? Fakta, realita. Jadi jangan heran kalau semakin hari generasi itu bukan semakin kuat, semakin lemah. Sehingga kita melihat anak-anak muda itu multitasking. Bisa bisa kerja dalam satu tempo 5 peralatan sekaligus. Tapi suruh ketemu orang takut. Apalagi ketemu bosnya, wah bisa kencing dia. Ketakutan dia. Kenapa? Nah ini dia penyakit minder, penyakit lari dari publik, lari dari kehidupan sosial, lari dari kenyataan. Itu yang sedang terjadi. Bayangkan, ini generasi yang lemah, dan ini yang ditarget oleh para penjajah. Penjajah itu ingin menjajah ekonomi. Ini negeri ini kaya raya, ekonominya ingin dimiliki oleh para penjajah. Sementara menjajah itu sudah tidak bisa dengan perang. Maka gimana caranya? Lemahkan generasi mudanya. Dan berhasil mereka. Iya atau tidak? Nah, jadi sadarlah bahwa kita ini harus mendampingi anak. Kita akan bertanya, Ustadz, gimana Ustadz? Mau gak mau nih kita harus memberi HP kepada anak? Jawabnya sederhana. Kamu boleh memberi HP kepada anak, tapi syaratnya satu. Saat dia menggunakan HP, kamu dampingi dia. Dah, itu saja. Itu syaratnya. Kalau kamu tidak mampu mendampingi anak saat dia menggunakan HP, jangan diberi HP. Yang bahaya pada HP itu anak ngelayap, pergi kemana-mana. Iya atau tidak? Bahaya mana mobil sama HP? Handphone, HP itu lebih bahaya. Mobil itu terbatas, butuh bensin, tidak bisa jauh-jauh, tidak bisa menyeberang lautan. Bisa Pak? Mobil nyeberang lautan. Kalau HP nyeberang lautan bisa atau tidak? Bisa. Yani kita menghubungi negara manapun di dunia dalam tempo detik, ya atau tidak? Jadi lebih gila mana mobil sama HP? Bayangkan. Jadi kita ini resepnya satu, dan akan berlaku sampai hari kiamat. Pendampingan. Jadilah ayah yang dekat dengan anak. Jadilah ibu yang dekat dengan anak. Dampingi anak. Berkomunikasilah dengan akrab bersama anak. Sampai anak itu percaya banget kepada kita. Sehingga kalau curhat bukan kepada orang lain, kepada kita curhatnya. Kegagalan orang tua, kegagalan ayah dan ibu, kegagalan kakek dan nenek, itu dia berjarak dengan anaknya, berjarak dengan
cucunya. Maka titik keberhasilan dalam mendidik itu ada di mana? Di komunikasi, pendampingan. Berkomunikasilah dengan akrab. Timbulkan rasa percaya anak kita, rasa percaya cucu kita kepada kita. Nah, di sini dimulainya tingkat keberhasilan. Keberhasilan itu karena keberhasilan berkomunikasi, keberhasilan mendampingi. Saya tanya kepada antum, adakah orang berprestasi hebat tanpa pendamping, tanpa pelatih? Saya tanya sama antum, ada atau tidak di dunia ini orang hebat, prestasinya luar biasa, bisa sendiri tanpa pendampingan? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Anak itu bisa melompati kemampuan anak sebayanya karena di samping dia ada orang hebat. Karena di samping dia ada orang hebat. Anak hebat matematiknya karena di sebelahnya ada pelatih matematika. Ada anak hebat fisikanya karena di samping dia ada pelatih fisika. Ada anak hafal Al-Quran karena di samping dia ada orang hafal Al-Quran. Ya atau tidak? Yakini itu. Sehingga lebih bagus kita makan tempe, tahu dan nasi serta kecap, tapi anaknya saleh, anak kita pintar, berprestasi, daripada makanan kita mewah, pakaian kita mewah, mobil kita mewah, rumah kita mewah, tapi anak kita brengsek, blow on, nakal. Ya atau tidak? Apa harganya kehidupan kita kalau ternyata anak-anak kita itu yakni tidak seperti yang kita cita-citakan, tidak seperti yang kita harapkan? Itu kegagalannya dimulai dari mana? Antum sibuk bekerja, suami sibuk bekerja, istri sibuk bekerja, anak berkomunikasinya dengan pembantu. Hasilnya karakter pembantu. Pembantu kan repot, harus mencuci, harus ngepel, harus banyak pekerjaan dia. Kasih HP, suruh nonton TV, iya atau tidak? Simple. Bagaimana menenangkan anak? Gendong-gendong terus? Gak mungkin, tidak mungkin. Akibatnya apa? Ya sudah, karakternya pembantu itu akan pindah kepada anak kita. Habis itu kita nyesel-nyesel. Ya Allah, saya dapat duit banyak tapi anaknya kayak gini, pelangap-pelongo. Kenapa anak saya pelangap-pelongo? Ya pembantu kamu pelangap-pelongo. Ya anak kamu ya seperti itu hasilnya. Jadi dari sini kita lihat, kita harus memotivasi anak kita. Dengan apa? Dengan komunikasi. Lompatkan anak itu kepada masa depannya. Karena setiap anak itu bawa masa depannya masing-masing. Jangan kita membayangkan masa depan anak kita seperti masa depan diri kita. Masa depan kita ya ini yang sedang kita lalui sekarang. Tapi masa depan anak itu belum dilalui. Dia akan hidup di zaman yang lebih berubah lagi. Ya atau tidak? Hari ini saja sudah berubah, apalagi besok. Ya atau tidak? Antum bayangkan. Sebuah sekolah, kalau di zaman ini masih bersandar kepada pengetahuan, bahwa anak pintar itu anak yang berpengetahuan, anak yang bisa menjawab soal pengetahuan, kira-kira sekolah itu akan gagal apa akan berhasil? Berhasil. Kenapa berhasil?
pengetahuan. Sehingga pada saat diuji, gurunya begadang buat bikin soal, anak itu seperempat jam ngejawab pertanyaan walaupun 100. Dengan apa menjawabnya? Dengan AI. Bayangkan, pengetahuan sudah ada semuanya di AI. Nggak usah belajar. Kalau sekedar pengetahuan itu sudah ada. Ayo. Jadi kalau sekolahan itu bersandar kepada pengetahuan, merasa dirinya berhasil karena berhasil memberikan pengetahuan kepada anak, maka pengetahuan itu sekarang sudah ada di AI lengkap. Antum mau bikin skripsi, ya skripsi itu seperempat jam jadi. Ini zaman luar biasa ya akhi. Jadi kalau kita ini bersandar kepada pengetahuan, udah ketinggalan zaman. Apa sih AI itu Ustaz? AI itu artificial intelligence. Artificial itu artinya tiruan. Intelligence artinya kecerdasan. Kecerdasan buatan, kecerdasan tiruan. Sehingga ini sekarang nih AI itu sudah bisa memahami suara kita. Sudah bisa memahami tulisan kita. Kita taruh tulisan, lama-lama keluar suara. Kita masukkan suara, kemudian keluar tulisan. Ya atau tidak? Dengan cepatnya kita bikin pertanyaan, buatkan untuk saya, yakni naskah tentang ini, langsung keluar. Apa maksudnya ini? Tek tanya, langsung keluar jawabannya, lengkap. Buatkan skripsi yang berisi ini, seret keluar. Ayo. Buat apa kita belajar? Kalau hanya bersandar kepada pengetahuan. Ya Allah. Jadi sudah bukan zamannya lagi bersandar kepada pengetahuan. Pengetahuan itu langkah satu. Ya atau tidak? Kan kita bikin ada lima langkah, ya atau tidak? 5 langkah, 5 tahap. Apa saja? Paham, yakin, sadar, sikap dan perbuatan, kemudian perubahan. Jadi target kita bukan pengetahuan. Target kita anak berubah menjadi baik. Anak berubah menjadi pemimpin. Itu target kita. Adapun pengetahuan itu sebuah langkah saja. Ini pengetahuan dipahami. Pahami pengetahuan. Kemudian yakini. Nah itu. Jadi bukan pengetahuannya yang penting, tapi pahamnya, memahami pengetahuan, meyakini pengetahuan, menyadari pentingnya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kemudian membuat anak jadi bersikap, jadi berbuat, mempraktekkan pengetahuan itu. Karena yang penting bukan pengetahuannya, pengetahuan itu ditinggal. Yang akan kita bawa itu amal soleh. Memang ulama itu akan masuk surga. Ulama akan masuk surga. Ada yang jamin ulama masuk surga? Kalau ulama tidak mengamalkan ilmunya, gimana? Yang dibawa oleh manusia itu apa? Amal soleh yang dibawa oleh manusia, iya atau tidak? Jadi jangan bawa pengetahuan. Pengetahuan itu adalah alat. Sedangkan target kita adalah amal saleh. Ini pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Nah, kemudian saya sedikit ingin masuk kepada yakni mengawal perubahan. Tapi bukan target kita. Target kita adalah antum menguasai yang tadi.
bagaimana memotivasi anak supaya bersikap dan berbuat. Tapi insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana mengawal perubahan pada anak. Sama perubahan itu pun dengan menerapkan SRRI. Tadi apa singkatan dari apa SRRI? Stimulus, respon, reinforcement. Yani kita rangsang, kita pancing anak sampai anak itu memberikan respon, menanggapi. Kalau tanggapannya bagus, kita beri apa? Reinforcement, dukungan, penguatan. Nah, jadi menerapkan SRRI dalam mengawal perubahan pada anak asuh agar berkarakter jujur. Bisa dengan cara sebagai berikut. Stimulusnya, pengasuh mesti seringkali mendampingi anak asuhnya dan memotivasinya agar terus-menerus bersikap jujur dan berkomitmen dengan kejujuran. Ini perubahan itu dari sini dimulai. Seseorang berkebiasaan jujur, berkata jujur, berbuat jujur, bersikap jujur. Itu terus sampai terbentuk karakter. Misalnya, pengasuh melatihnya menjadi bendahara. Nah, ini terbiasalah dia jujur sebagai bendahara. Kemudian diikuti dan diperhatikan melalui berbagai event, kegiatan, transaksi, dan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi kita latih anak itu. Nak, coba pergi kamu beli ini. Coba kamu ke pasar belanja ini. Kita latih dia untuk praktek jujur. Dipraktekkan kejujuran itu. Kita bentuk panitia, kasih tugas. Kita periksa kejujuran mereka masing-masing. Buat anak bertransaksi. Dari transaksi itu kita lihat ini anak jujur atau tidak, prakteknya seperti apa. Anak suruh bikin laporan keuangan, coba laporkan yakni keuangan itu. Kita lihat, kita periksa, lu jujur atau tidak. Dari laporan itu kita baca. Jika terbukti dari berbagai kesempatan dan peluang itu di mana dia selalu bersikap jujur atau memberi respon yang jujur, maka segera diapresiasi. Misalnya dengan mengatakan, hebat engkau, bendahara yang jujur. Ini sebagai bentuk reinforcement. Jika yang terjadi justru sebaliknya, ternyata anak terbukti dari ujian-ujian tadi tidak jujur, maka perlu mengulang kembali pembinaan dari tahap awal, dari paham lagi, yakin, sadar, sikap perbuatan. Ayo tuntun lagi, mau atau tidak mau, karena terbukti gagal kita. Harus dari awal lagi. Silahkan kita berdialog. Ya. Ada pertanyaan? Kenapa kok saya semangat banget mengurusi model pendidikan yang seperti ini? Ini saya memikirkan ini belasan tahun. Saya ini menjadi mudir di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 10 tahun. Dari 1990 sampai 2000. Saya waktu itu masih boleh menghukumi anak. Saya pukul yakni telapak kakinya. Yani kalau dia bohong, kalau dia yakni melanggar, tidak sholat berjamaah dan sebagainya, saya pukul telapak kakinya. Tapi zaman itu nggak ada orang tua melaporkan anak digitu-gituin
dilaporkan ke polisi, tidak saya alami itu. Tapi mudir-mudir berikutnya berhadapan dengan polisi. Bayangkan. Dilaporkan oleh orang tua mereka kepada polisi. Saya bilang, waduh, berarti zaman sudah berubah ini. Sudah tidak bisa lagi pakai cara-cara orang lama. Memperbaiki anak, merubah anak dengan cara memukul. Sudah nggak boleh lagi. Nah, di sini benar-benar saya mengejar, mencari, meneliti terus sampai dapat ini nih, teori ini. Ini pekerjaan lama ini, bukan pekerjaan setahun 2 tahun, ini belasan tahun buat dapat teori ini, konsep ini. Jadi perlu antum tahu. Pada akhirnya bahwa yakni perubahan itu harus dengan pendampingan. Tanpa komunikasi yang akrab, anak tidak akan berubah. Tanpa komunikasi yang akrab, anak tidak akan berubah. Maka kita harus akrab dengan anak, harus akrab dengan cucu. Bayangkan, cucu-cucu kita itu akan jadi anak-anak hebat kalau kita itu meluangkan waktu untuk dekat dengan cucu kita, bercanda, main, akrab dengan mereka, sambil kita latih terus. Dia akan melompati kemampuan anak-anak sebayanya. Antum bayangkan teori pendidikannya disebut dengan ZPD and scaffolding. ZPD and scaffolding. Apa itu teori apa? ZPD itu singkatan dari Zone of Proximal Development, di mana anak itu diajak untuk melewati zona kemampuan aktual dia, untuk dikembangkan melompatinya. Jadi gambarnya ZPD itu apa? Lingkaran. Yang tengah itu berwarna biru, di sekitarnya berwarna kuning, di sekitarnya lebih lebar lagi berwarna hijau. Apa artinya? Anak itu kalau dibiarkan belajar sendiri, bisanya ya biru itu. Udah, ini saja, ini kemampuan dia. Tapi begitu dia didampingi, dia akan melewati kemampuan dirinya. Sehingga dia berada di lingkaran yang kuning, yang lebih lebar. Kalau dia mendapatkan pendamping yang hebat, pelatih yang hebat, dia akan sampai kepada lingkaran yang besar, yang berwarna hijau. Kenapa? Ya, karena ada pelatih. Tidak ada orang hebat tanpa pelatih. Orang itu bisa hebat karena adanya pendamping, adanya orang yang melatih. Ingat bahwa antum itu kakek-kakek yang hebat-hebat, ayah-ayah, ibu-ibu yang hebat-hebat. Dampingi anak. Berpikirlah bahwa anak itu adalah aset yang mahal. Jadi kalau antum merasa bahwa lemari itu aset yang mahal, mobil itu aset yang mahal, sepeda motor itu aset yang mahal, kemudian rumah itu aset yang mahal, tidak ada harganya dibandingkan dengan manusia yang disebut dengan anak atau cucu kita itu. Ini tidak akan bisa disamai dengan mobil, dengan rumah, dengan lemari, perabotan. Gak ada harganya itu semua dibandingkan dengan anak atau cucu kita. Nah, maka apa perlakuan kita supaya anak cucu kita hebat? Dampingi. Kita duduk bersama anak cucu kita, ngobrol yang akrab.
akrab, ngobrol yang enak, cerita, sampai anak itu asyik ketawaan dengan kita. Habis itu kita masuk sedikit-sedikit. Suntikan itu perlu banyak atau sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit. Orang makan boleh banyak, tapi orang nyuntik tidak bisa banyak, ya atau tidak? Nah, seorang kakek, seorang ayah, seorang ibu, itu menyuntik anak. Sekali nyuntik itu 20 cc. Iya atau tidak? Sep, tapi isinya vitamin, ya, isinya sesuatu yang akan bekerja lama, ya atau tidak? Seperti itu yakini. Nah, ini namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Zona. Proximal artinya tangannya orang lain. Zona yang dilewati karena adanya tangan orang lain. Ada yang melompatkan. Development artinya perkembangan. Jadi anak mengalami perkembangan karena ada pendampingan. Ada orang lain di sampingnya. Nah, ini namanya ZPD. Kemudian N, scaffolding. Scaffolding itu apa? Scaffolding itu adalah tangga yang disewa-sewakan untuk membangun. Di saat seorang tukang membangun tembok, tanpa scaffolding, dia hanya bisa 2 meter. Ya atau tidak? Saat dia ingin membangun 4 meter, perlu 1 scaffolding. Saat dia ingin membangun 6 meter, dia butuh 2 scaffolding. Ya atau tidak? Apa bahasa Betawinya scaffolding? Stagger. Stagger. Nah, sehingga seorang pendamping itu memberi anak yang dilatihnya itu 1 scaffolding. Dah naik anak bisa. Sudah pintar, tambah 1 lagi. Naik lagi lebih tinggi lagi. Ya atau tidak? Terus. Itu kehebatan itu tidak mungkin terjadi tanpa pendampingan. Tidak mungkin terjadi. Bagaimana anak kita itu jadi orang hebat saat pendampingnya adalah orang hebat pula. Seperti itu. Yakini bahwa antum ini orang-orang hebat. Kenapa? Saya mau tanya, adakah yang lebih mahal daripada pengalaman? Apakah pengetahuan lebih mahal daripada pengalaman? Mana yang lebih mahal, pengetahuan atau pengalaman? Pengalaman. Pengetahuan belum tentu betul, ya atau tidak? Tapi pengalaman itu sudah terbukti betulnya, ya atau tidak? Nah, antum ini syarat akan pengalaman. Antum ini syarat akan pengalaman. Nah, pindahkan pengalaman itu kepada anak. Anak akan melompat, tidak perlu mengalami, tapi ternyata dapat. Ya atau tidak? Antum kalau ayah dan ibu antum itu orang-orang jahat, nggak diajari antum. Kembali ke zaman batu, ya atau tidak? Kira-kira kalau kita tidak pernah menukar pengalaman, maka kita akan mengulangi lagi, yakni cara-cara zaman dahulu, ya atau tidak? Belajar lagi ini daun ini namanya apa, pohon ini namanya apa, ini beracun atau tidak, ya atau tidak? Tapi ternyata tidak perlu antum melewati itu. Nah itu, silakan. Ada pertanyaan, Pak Faiz? Langsung laku keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallahu atas penyampaian Ustaz. Anak berdoa semoga Ustaz menjadi orang yang terbaik. Anak
belum pernah mengikuti parenting yang seperti itu. Setelah tingkatan SMA, alhamdulillah Ananda itu sekarang sudah menikah, mulai ada ungkapan-ungkapan tentang perencanaan ke depan. Dan Anda merasakan sekali yang disampaikan Ustaz tentang komunikasi Ustaz. Anda sekarang sudah praktekkan itu sedikit demi sedikit kepada putra Anda. Apakah itu dari jarak sebelumnya karena pemahaman anak juga kurang ya Ustaz ya, belum sampainya ilmu waktu itu, dan setelah mengikuti pengajian Ustaz, ilmu itu karena praktekkan sedikit kepada anak itu. Apakah itu termasuk kata-kata perubahan yang baik bagi Ustaz? Ya, yang jelas nggak ada kata-kata terlambat. Ibaratnya antum berwasiat di akhir hayat, tetap itu di mata Allah sebuah kebaikan, ya atau tidak? Apalagi anak itu masih SMA, artinya belum ada kata-kata terlambat. Yang jelas semua masalah bisa diselesaikan. Yakini semua masalah bisa diselesaikan. Nah, yang paling penting itu kita mengerti persoalan. Kalau kita tidak mengerti persoalan, kita tidak bisa menjawab persoalan. Yani mengerti itu sudah 50%. Nah, antum di saat tidak dekat dengan anak, maka sudah pasti antum tidak tahu persoalannya anak. Habis itu antum bisa nyalahin doang. Kenapa sih gini? Kenapa sih gitu? Karena antum tidak tahu persoalan mereka. Tapi kita di saat kita akrab, kita tahu persoalan mereka. Habis itu antum bisa menjawab, memberi solusi atas persoalan mereka. Tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Apa? Hayat. Assalamualaikum. Yang pertama adalah tadi kita belajar mempelajari kaitannya dengan bagaimana melakukan 5 tahapan dan 3 pendekatan yang sehari-hari kita. Dan sekarang masalah berikutnya barangkali kalau ada orang tua yang merasa terlambat, itu menjadi persoalan sendiri. Bagaimana mentalnya menjadi kuat untuk bisa tetap istiqomah menjalani tahapan-tahapan yang pertama. Yang kedua, apakah pendekatan komunikasi tadi termasuk misalnya dalam petik misalnya sejadi misalnya gitu, kalau kamu bisa seperti ini, maka ayah akan penuhi kebutuhan kamu, misalnya memberikan laptop sebagai kebutuhan sekolah. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada perubahan, maka laptop akan kita ambil lagi, misalnya contohnya seperti itu. Berikut Ya, yang jelas seperti tadi saya katakan, tidak ada kata-kata terlambat. Karena aslinya manusia itu pemaaf. Aslinya manusia itu pemaaf dan memaklumi orang lain. Seperti halnya antum suami istri, yakni mudah sekali suami istri itu saling memaafkan, saling memaklumi, ya atau tidak? Sama dengan anak pun begitu, dengan cucu pun seperti itu. Kita bisa saling memaafkan, bisa saling memaklumi. Itu sesuatu yang biasa, sederhana sekali. Sehingga tidak ada kata-kata terlambat. Maka gunakan waktu. Walaupun kita ini merasa terlambat, tapi beranikan diri, yakinkan diri bahwa tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Selama hayat masih ditanggung badan, selama kita masih hidup, masih menghirup udara, artinya selama itu pula kita masih punya kesempatan. Walaupun tinggal 1 nafas lagi, masih bisa kita gunakan untuk berwasiat. Itu tidak. Jadi jangan ada kata-kata terlambat. Maka dekati anak.
senangkan anak, gembirakan anak, buat anak itu suka kepada kita, merasa kalau diri kita ini bermanfaat, merasa kalau diri kita ini berjasa, merasa kalau diri kita ini berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Karena pada akhirnya banyak itu anak-anak yang akrab dengan kakeknya, akrab dengan orang tuanya, banyak. Walaupun banyak pula anak-anak yang tidak akrab dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya dan sebagainya, banyak. Tapi janganlah kita ada di pihak orang tua yang jauh dari anaknya. Jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu akrab banget dengan kita, sehingga mereka mau bercurhat kepada kita, percaya kepada kita, dan tidak ada kata-kata terlambat. Kemudian memberi dengan syarat itu sesuatu yang mendidik, itu konstruktif, karena itu bentuk motivasi. Saya beli kamu ini kalau kamu begini, itu motivasi. Nah, itu bentuk apresiasi kita terhadap kebaikan yang kita targetkan. Nah, itu bagus sekali itu. Karena memang hawa nafsu itu harus digitukan. Jangan kita membayangkan kita lagi ngobrol dengan fitrah semata-mata. Kita pun lagi ngobrol dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu butuh itu. Hawa nafsu itu ingin dipuji. Hawa nafsu itu ingin diberi, ingin mendapatkan, ingin mencapai, ya atau tidak? Itu kebutuhan hawa nafsu. Antum nggak bisa untuk menafikan itu. Saya harus ikhlas, saya harus mendidik anak saya ikhlas. Iya betul. Tapi ingat bahwa keikhlasan itu bukan berarti harus bertentangan dengan hawa nafsu. Yani bagaimana seorang imam kalau tiap hari dicela? Bagaimana seorang guru kalau tiap hari dicela? Kira-kira masih mau jadi imam? Masih mau jadi guru? Ya nggak mungkin lah. Namanya imam ada hawa nafsunya, yang namanya guru ada hawa nafsunya. Sama anak pun begitu, punya hawa nafsu. Nah, jadi itu sesuatu yang benar, jangan ragu-ragu. Yani bentuk anak itu, kecuali nanti kalau anak itu sudah bagus banget, imannya udah bagus, itu nggak dibutuhkan itu. Yang kayak gituan itu nggak dibutuhkan. Bahkan yang kita butuhkan adalah memberi pancing, memberi perahu, memberi jaring, memberi peta, letak-letak ikan, itu tidak. Karena itu yang jauh lebih bermanfaat daripada kita beri ikan, ya kan? Tapi di awal memang kita harus beri ikan. Tapi nanti kalau anak itu sudah bisa bergerak sendiri, yang kita berikan jangan ikan, tapi pancingnya, supaya dia yang mencari ikan, seperti itu. Iya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan adalah satu proses atau bentuk daripada sesuatu pengasuhan. Itu bukan kepada anak kecil saja, tapi kepada orang dewasa juga. Iya. Kepada setiap pemilik hawa nafsu. Jadi kalau kita sekarang duduk, ingat bukan kita ini sudah sebagian mempunyai anak-anak yang sudah dewasa. Iya. Nah, tentunya karakter mereka sudah terbentuk. Iya. Nah, kita mulai dari mana? Nah, apalagi tadi kalau memang ada turunannya yaitu cucu, kita mau mulai dari cucu kita. Sedangkan anak-anak kita sendiri sudah membatasi diri, bukan membatasi tapi menganggap bahwa ini udah urusan saya mendidik anak-anak saya. Nah, sang kakek ya itu sudah mempunyai batas dalam artian seperti itu. Nah, ini sekarang kita mau membicarakan tentang mulainya dari mana? Ya, mungkin dari anak kita atau dari cucu kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas gini, mendidik itu bukan sesuatu yang parsial,
Tapi mendidik itu membentuk lingkungan. Mendidik itu membentuk lingkungan. Gak mungkin. Jadi ada pepatah mengatakan begini. Mata yatimul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Kapan suatu bangunan itu selesai dibangun kalau engkau membangunnya sedangkan orang lain merobohkannya? Jadi kita bayangkan kita mendidik cucu kita, tapi si ayah habis itu nendang bangunan yang kita bangun, ya nggak jadi bangunannya. Nah di sini perlu adanya kerjasama yang bagus, kerjasama suami istri, kerjasama kakek anak, kerjasama anak dengan cucu dan seterusnya. Ini kerjasama ini diperlukan karena pendidikan itu membutuhkan lingkungan. Pendidikan itu tidak mungkin akan sempurna kalau lingkungannya tidak sempurna. Oleh karena itu bentuk kerjasama. Nah, di antara yang merusak di saat ayah keras, kakek memanjakan. Wah, itu ruwet itu. Itu di antara yang merusak pendidikan itu anak cucu kita itu. Anak cucu kita ini suka lari. Kalau tidak boleh oleh ayahnya dilarang, lari ke kakeknya atau ke neneknya, pasti boleh. Nah, ini tidak kompak namanya, tidak solid. Harus ada kerjasama yang bagus antara kakek dengan anak dalam mendidik cucunya. Harus bagus, harus solid, harus betul-betul kerjasama yang akrab. Sepakati teori-teori, konsep-konsep kita. Kamu bersikap gimana sih? Kita tanya kepada anak kita. Begini sih ayah, ya sudah, ayah juga akan seperti itu. Kompak kita. Sehingga jangan sampai anak itu rusak, kita yang ngerusak. Si anak lagi menggunakan teori melarang, si kakek memberi. Ya paradoks. Itu tabrakan, nggak mungkin itu. Ya sepakati. Jadi si anak itu kalau melarang, dia bilang sama sama ayahnya, ayah saya melarang. Oh ya sudah, saya juga ngelarang. Si nenek juga ngelarang. Solid, sehingga anak tidak punya pelarian. Jangan sampai anak itu jadi pelintut. Ya, karena nggak jelas. Dilarang di sini, dibolehkan di sini. Nah ini sikap kita yang permisif dengan kesan bahwa kita mengasihi dan menyayangi anak itu merusak anak. Dikit-dikit nangis sedikit kasih HP, nangis sedikit kasih HP, mendampingi tidak mau, ya rusak anak. Habis itu anak masuk ke kamar sendirian pakai HP terus. Habis itu nggak keluar-keluar, lupa kencing, lupa makan, main HP aja kerjaannya. Baru nyesel, aduh saya penyebabnya. Ya, jangan. Artinya harus ada kekompakan bahwa memberi HP artinya mendampingi. Siapa yang berani memberi HP, maka dia harus ada di samping anak itu. Jangan sampai ada anak main HP tanpa didampingi. Itu kuncinya di situ. Kalau tidak bisa itu ya jangan dikasih HP. Seperti itu memang. Karena ya namanya anak kecil. Anak kecil itu belum tahu, belum mengerti yang mana yang harus dia pilih. Dia akan ngelayap, akan mencoba semuanya. Habis itu anak kita sudah rusak. Yani rusaknya seperti orang dewasa. La ilaha illallah, pusing kepala kita. Belum apa-apa sudah pengen kawin.
Iya, masih bagus pengen kawin. Kalau pengen zina, na'udzubillah. Atau punya kebiasaan homoseksual atau lesbian, kan pusing kepala kita ngadepin anak yang punya problem yang macam-macam itu. Penyebabnya apa? Kita buat anak itu betah dengan kita. Jangan ada kawannya yang nakal. Kita pilihkan. Makanya saya suka sekali orang tua yang mendampingi anaknya sampai pun urusan sekolah. Nah, ini anak ini mau sekolah di A, maka pindah rumah di dekat sekolah A itu. Nah, supaya dekat dengan sekolahan. Di zaman yang kayak begini, visi kita, visi pendidikan, yang visi otaknya adalah visi pendidikan bisa ngerawat anak. Tapi yang visi otaknya visi fulus, nah itu sadar atau tidak sadar dia sedang merusak anaknya. Urusannya uang lagi. Memang kamu bisa jadi apa dengan uang triliunan? Hah? Memangnya ada nasi yang harganya 1 triliun? Hah? Iya atau tidak? Ada nasi 1 triliun? Hah? Gak ada daging yang harganya 1 triliun. Kenapa kamu harus punya uang sebanyak itu? Buat apa? Anakmu jadikan orang hebat, cucumu jadikan orang hebat. Nah itu jadi kita ini harus kerjasama yang bagus. Harus kerjasama yang bagus. Itu intinya. Begitu. Nampaknya cukup ya? Cukup. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.